Kalau misalkan dari 5 orang menteri ini, kenapa hanya Thomas Lembong yang dijadikan tersangka? Itu yang menjadi pertanyaan besar kita. Saya nggak tahu ini kenapa, tapi kalau kita meruntut kejadiannya, itu sepertinya sangat janggal. Apalagi seperti data yang disajikan tadi oleh BPS, bahwa jumlah impor gula yang paling tinggi itu adalah tahun 2020. Sementara Thomas Lembong menjabat hanya di tahun 2015 sampai 2016. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Informasi, sebelum kita mulai, minum dulu. Nggak seperti biasanya ya, minum duluan. Karena yang kita bahas kali ini ada hubungannya dengan minuman ini. Ya, manis dari gula. Gula, bahan yang dicampurkan dalam minuman saya ini, itu memang rasanya manis yang berasal dari tebu. Tapi manisnya gula nggak cuma hanya di rasanya, tapi juga ada di bisnisnya. Ini kan kemarin baru saja diumumkan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung terhadap mantan Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi, Thomas Trikasi Lembong, terkait impor gula pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, saya akan menyajikan fakta-fakta menarik yang sebetulnya fakta ini nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung. Kemarin, ketika Thomas Lembong kemudian ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa sebagai saksi, ini kan Kejaksaan Agung mengatakan bahwa ini bukan tidak terkait dengan politisasi, tidak terkait dengan isu politis. Sekarang faktanya, dari 5 orang menteri perdagangan di era Presiden Jokowi mulai tahun 2015 sampai tahun 2024, kenapa cuman Thomas Trikasi Lembong yang dijadikan tersangka? Kalau memang ini nggak ada muatan politis, harusnya penetapan tersangka bukan hanya Thomas Lembong, atau mungkin ada 1 atau 2 orang lagi, atau misalkan hanya ada 1 orang, bisa jadi itu bukan Thomas Lembong. Tapi kenapa ini adalah Thomas Lembong? Kalau kita tahu, Thomas Lembong ini adalah salah satu tim sukses dari Anies Muhaimin di Pilpres 2024 yang lalu. Beliau ini adalah memang salah satu tim suksesnya dan juga sempat terjadi perselisihan begitu antara Thomas Lembong dengan beberapa tim sukses dari Prabowo Gibran beberapa waktu yang lalu. Nah, apakah ini kemudian ada muatan politis? Kalau bagi saya ada. Karena begini, dari 5 menteri perdagangan pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, mulai dari Thomas Lembong, dari tahun 2015 sampai 2016, lalu kemudian di 2016 sampai 2019 itu ada Pak Enggar Tias Tolukita. Di 2019 sampai 2020 ada Pak Agus Supratman. 2020 sampai 2022 ada Pak Muhammad Lutfi. Lalu kemudian di 2020 sampai 2024 yang terbaru adalah Zulkifli Hasan. Nah, dari 5 menteri ini, kalau memang tidak ada muatan politis, kenapa kok cuman Thomas Trikasi Lembong yang ditetapkan sebagai tersangka? Sementara Kejaksaan Agung menduga adanya dugaan penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam ekspor gula itu diperkirakan mulai tahun 2015 sampai 2023. Nah, dalam 8 tahun ini, kelima-lima menterinya itu menjabat. Tapi kenapa di akhir tahun 2023 kemarin, Kejaksaan Agung sudah mengatakan buru-buru di awal mengatakan bahwa kami tidak akan memanggil Zulhas sebagai saksi. Karena diklaim bahwa Zulhas pada waktu itu justru sebagai justice kolaborator. Dia yang memberikan ruangan untuk Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan. Kemudian dia juga yang membantu memberikan data-data. Klaimnya Kejaksaan Agung pada waktu itu. Nah, kalau misalkan memang Zulhas ini seperti itu, oke, nggak masalah. Tapi bagaimana dengan menteri-menteri yang lain? Ini yang fakta yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Lalu fakta berikutnya, kenapa mantan Menteri
perdagangan ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Karena dalam impor gula ini, dalam kasus impor gula ini ada penyalahgunaan wewenang. Ini kan yang diimpor itu adalah gula kristal mentah yang nanti akan dikelola lagi, diolah lagi di dalam negeri untuk kemudian menjadi gula konsumsi. Itu kan yang terjadi. Sementara dugaan dari Kejaksaan Agung ini adalah pejabat yang berwenang atau menteri yang menjabat pada waktu itu memberikan izin untuk melakukan impor kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Bukan importer yang resmi, itu yang terjadi. Lalu kemudian setelah melakukan pengembangan penyelidikan, juga ditemukan bahwa pejabat yang bersangkutan ini kemudian memberikan izin impor melebihi kuota yang sudah ditetapkan. Fakta yang menarik adalah jumlah impor gula di Indonesia paling tinggi itu 5, sekian juta ton di tahun 2020. Thomas Trikasih Lembong hanya menjabat di tahun 2015 sampai 2016. Dan itu jumlah impor tertinggi nggak sampai 5 juta. 4, sekian juta ton pada waktu itu. Itu yang paling tertinggi. Sementara yang tertinggi di tahun 2020, 5, sekian juta ton. Pada waktu itu yang menjabat antara Pak Agus Supratman dan juga Pak Muhammad Lutfi. Nah, sekarang faktanya yang dijadikan tersangka adalah Thomas Trikasih Lembong. Yakin nggak ada muatan politis? Ini fakta-fakta yang menarik, yang baru saya dapatkan setelah saya kemarin mendapatkan kabar bahwa Thomas Trikasih Lembong kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Lalu saya mencoba menggali informasi dan mendapatkan fakta-fakta ini. Dan ini harus disajikan kepada pemirsa, kepada publik, bahwa ini loh fakta yang terjadi. Fakta ini tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Nah, sekarang memang kalau kita melihat tentang gula, produksi gula di tanah air ini itu kan sudah cukup banyak sebetulnya. Sekarang seperti di Malang saja, itu ada 2 pabrik gula yang sangat besar. Ada PG Kebonagung dan juga ada PG Krebet Baru. Dua-duanya ini penghasil gula di wilayah Malang Raya yang cukup besar. Tapi kenapa dengan jumlah produksi mereka yang cukup besar itu, pemerintah harus tetap melakukan impor? Itu yang menjadi pertanyaan. Kita nggak kurang-kurang. Oke, mungkin produksi gula kita tidak bisa memenuhi kebutuhan gula seluruh masyarakat Indonesia. Oke, tapi apakah itu kemudian kekurangan itu bisa mencapai jutaan ton? Kalau bagi saya sih enggak. Tapi kenapa kemudian pemerintah melakukan impor yang jumlahnya sampai jutaan ton per tahunnya? Ada permainan di sana. Saya meyakini ada permainan. Ada orang-orang importer nakal yang kemudian bermain dengan orang-orang dalam di Kementerian Perdagangan itu sendiri yang saling menguntungkan. Kemudian kartel-kartel, para mafia-mafia itu yang kemudian ingin memainkan harga, ada maklarnya di sana, itu yang terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan yaitu tadi, kalau misalkan dari 5 orang menteri ini, kenapa hanya Thomas Lembong yang dijadikan tersangka? Itu yang menjadi pertanyaan besar kita. Saya nggak tahu ini kenapa, tapi kalau kita meruntut kejadiannya, itu sepertinya sangat janggal. Apalagi seperti data yang disajikan tadi oleh BPS, bahwa jumlah impor gula yang paling tinggi itu adalah tahun 2020. Sementara Thomas Lembong menjabat hanya di tahun 2015 sampai 2016. Kan aneh. Aneh nggak sih? Nah, mungkin saya menduga ada muatan politis di sini. Ada muatan politis. Ini seperti menunjukkan sebuah sinyal bahwa orang-orang yang di 2024 mendukung Anies Baswedan itu kemudian satu persatu mulai dilakukan di blow up kasus-kasusnya. Dan ini kemungkinan bisa saja menjadi sebuah sinyal bahwa nanti pada suatu saat Anies dan juga Caimin juga akan di blow up lagi kasus-kasusnya. Seperti Caimin, kasus beberapa waktu yang lalu yang sempat viral. Kemudian Anies Baswedan juga tentang Formula E, lalu kemudian juga kurang bayar dan kelebihan bayar dan lain sebagainya. Itu kan juga yang sampai saat ini masih mengendap.
Nah, ini seperti sebuah sinyal bahwa orang-orang di sekelilingnya yang kemudian dulu mendukung Anies Baswedan mulai dikasuskan, ada kemungkinan nanti Anies Baswedan sendiri, kemudian juga Muhaimin Iskandar sendiri yang akan dikasuskan berikutnya. Ini tidak menutup kemungkinan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa mastermind di balik semua ini? Saya yakin Anda semua juga pasti sudah tahu bahwa orang yang punya kuasa yang sangat amat besar, meskipun sekarang sudah tidak menjabat, tapi masih bisa mengendalikan beberapa instrumen negara, beberapa instrumen hukum, masih bisa dimainkan. Saya kok meyakini seperti itu. Meskipun ini belum bisa dibuktikan, tapi curiga boleh dong. Nah, jadi untuk Anda yang mungkin orang-orang ada di lingkungan sekitar Pak Thomas Lembong, orang-orang yang kemudian dulu mendukung Anies Baswedan di pemilu 2024, siap-siap saja. Jangan-jangan sebentar lagi giliran Anda. Saya bukan menakut-nakuti, tapi ini adalah kesimpulan dari fakta yang saya dapatkan. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gula itu manis, semanis kehidupan kita.